Selamat pagi pemirsa, memuliakan daulat rakyat adalah masterpiece reformasi. Tapi karya agung atau masterpiece itu mulai diganggu dengan upaya untuk kembali ke masa lalu, masa kegelapan demokrasi. Ternyata tidak semua anak bangsa suka kemajuan. Ada yang bernafsu untuk mengembalikan sistem pemilu ke sistem proporsional tertutup yang memaksa rakyat hanya mencoblos lambang partai dan kemudian partailah yang menentukan wakil mereka di parlemen. Artinya kedaulatan tidak sepenuhnya ada di tangan rakyat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, edisi hari ini Senin 16 Januari 2023 dengan tema Menutup Jalan Sistem Tertutup bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga pemirsa dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat, ya. Kita terbuka, ya? Tidak tertutup. Tidak tertutup. Ya. Kita mau berpikir nanti, kenapa kemudian ada orang yang masih berpikir untuk kembali tertutup, Bang, setelah tadinya terbuka. Tapi sebelum kita bahas editorial, kita lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama, ini senapas dengan editorial ya, Bang Gauden. Ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, proporsional tertutup, kemunduran demokrasi. Ada yang menyanggahnya begini, Bang, sebenarnya bahwa proporsional tertutup ini kan juga dulu sudah pernah dilakukan di Indonesia. Kenapa kemudian ini sekarang menjadi sesuatu yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi? Ya, proporsional tertutup itu sejak Orde Lama sampai Orde Baru, ya. Ya. Dan baru berakhir itu pada 2008 dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 dan 24 tahun 2008. Itu artinya sejak 2009 Indonesia memasuki pemilu dengan proporsional terbuka. Ya. Pertanyaannya, mengapa dulu termasuk pada zaman reformasi para mahasiswa menolak proporsional tertutup? Karena proporsional tertutup itu sejatinya bukanlah demokrasi, karena di dalamnya peran partai politik sangat kuat. Bahkan dulu kita mengenal banyak sekali kader jenggot yang berakar ke atas, berakar kepada pemimpin partai, tidak pernah menginjakkan realitasnya pada akar rumput masyarakat. Karena itulah ada penolakan yang sangat serius dan masif pada saat itu, sehingga Indonesia masuk pada pemilu proporsional terbuka yang menurut Mahkamah Konstitusi sejalan dengan konstitusi dan sejalan dengan kedaulatan rakyat. Oke. Kita nanti akan bahas lebih jauh itu terkait dengan proporsional tertutup atau terbuka di editorial. Kita tinggalkan dulu berita itu pemirsa dan Bang Gauden. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Di halaman dalam di harian Anda pemirsa, ini terkait dengan kerusuhan yang terjadi di PT GNI di Morowali. Polisi mengusut tuntas kerusuhan di PT GNI. Ini sampai menelan korban jiwa ya, Bang Gauden. Sebenarnya apa yang terjadi di situ, Bang? Ya, disebutkan bahwa ada kerusuhan antara karyawan yang pribumi dengan pendatang yang mestinya tak elok kerusuhan seperti itu bisa terjadi di sebuah perusahaan yang mestinya para karyawan itu mengedepankan penyelesaian persoalan dengan menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan persoalan. Apa yang terjadi di PT GNI ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya Indonesia belum smooth di dalam menerima investasi asing, juga terkait dengan bagaimana memperlakukan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia agar mereka juga bisa memahami budaya Indonesia. Padahal kasusnya sangat sederhana, ada ketidakkesepakatan dan ada keinginan dari serikat pekerja untuk melakukan sweeping. Itulah awal mula kasus, yang mula-mulanya itu kasus yang sangat sederhana, tetapi pada akhirnya menimbulkan persoalan yang sangat serius. Kita memberi apresiasi kepada pihak kepolisian
yang sudah melakukan penanganan dengan baik ya. Ya, ini semoga juga tidak dipolitisir ya, karena ini kan berpotensi sekali untuk dipolitisir nih, Bang Odin. Ya, politisasi itu selalu ada, tetapi yang paling penting itu pemerintah harus memberikan penjelasan secara transparan sehingga tidak ada kesan menutupi informasi. Gitu. Oke. Kita harap semua pihak yang ada di sana khususnya untuk kemudian mengikuti arahan supaya kemudian tidak ada kerusuhan lagi. Kita ke berita selanjutnya masih di halaman 2. Ini ada di sebelah berita yang barusan terkait dengan fenomena nikah dini. Fenomena nikah dini tanda krisis edukasi seksual. Ini kejadian di Ponorogo di Jawa Timur di tahun 2022 ya, Bang Gaudens ya, ditulis di dalam data. Untuk anak di usia di bawah 15 tahun ada 7 pernikahan dini, 15 sampai 19 tahun ada 184. Jumlahnya hampir 200 kasus. Ini bagaimana nih Bang Odin? Ya, yang ketahuan itu baru di Ponorogo, tetapi beberapa waktu lalu kita masih ingat bagaimana di daerah NTB juga dan juga di daerah-daerah lain pernikahan dini ini fenomena yang mesti diamati secara serius dan harus diatasi. Yeah. Sebab pangkal soalnya itu seperti yang terjadi di Ponorogo itu kan banyak sekali anak-anak yang hamil di luar nikah ya. Married by accident. Sehingga memintakan dispensasi. Dispensasi itu menurut undang-undang yang baru itu kan usia nikah itu kan sudah dinaikkan ya. Nah, dispensasi itu dimintakan kepada pengadilan agama setempat. Gitu. Kita berharap kasus seperti ini tidak terjadi lagi dan juga kita berharap agar sekolah-sekolah sudah mulai berani melakukan edukasi terkait dengan seks. Sesuatu yang sakral jangan sampai diperlakukan secara main-main gitu. Betul, dan memang di kondisi seperti ini ya kita juga harus jernih melihatnya ya, karena ada beberapa atau banyak ya Bang Gaudens yang khawatir kalau diberikan edukasi seks malah mendorong anak-anak untuk melakukan hubungan seks sebelum waktunya. Itu yang dikhawatirkan begitu Bang? Ya, padahal inti dari pendidikan seks itu adalah bagaimana penghormatan semestinya terhadap sesuatu yang sakral itu sehingga tidak disalahgunakan. Apalagi anak-anak yang secara psikologis belum siap untuk nikah gitu kan. Jangan-jangan ketika punya anak nanti masih bermain karet gitu. Itu dia, dan sering terjadi akhirnya berantakan kan Bang itu walaupun sudah menikah ya. Tidak sehat sih. Iya, kita harapkan ini menjadi perhatian kita semua. Kan kita punya beberapa lembaga ya, ada Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, ada BKKBN juga. Ya, tetapi yang paling penting itu kalau ditelah di kasus di Ponorogo ini, bagaimana pengaruh media sosial sehingga membangkitkan imajinasi yang liar pada anak-anak yang belum cukup usia gitu. Pengawasan orang tua ditingkatkan lagi. Terutama terhadap pengaruh buruk medsos ya. Iya, karena sekarang semua sudah tinggal di genggaman tangan, masuk ke handphone. Ya kalau tidak diberikan pembekalan oleh orang tua ya seperti ini kejadiannya. Ya, apalagi membuka handphone di dalam kamar yang sudah ditutup gitu kan. Nah, itu dia, makin susah lagi. Kita harapkan ada peningkatan perhatian dari orang tua kita semua pemirsa. Kita ke editorial, menutup jalan sistem tertutup. Ini rupanya masih terus bergulir walaupun ada mayoritas partai politik di DPR yang menolak, tapi kenapa masih tetap terbuka ini Bang? Terbuka untuk usaha menutup jalan sistem tertutup? Ya, karena memang saat ini sedang diuji materikan di Mahkamah Konstitusi dan beberapa partai juga melakukan gugatan intervensi dan kelompok-kelompok masyarakat melakukan gugatan intervensi yang menolak sistem tertutup. Ini kan ada dua kutub kekuatan. Pada satu sisi itu ada kutub yang memuja sistem tertutup. Pada sisi lain masih banyak orang yang waras untuk mempertahankan sistem terbuka. Mengapa sangat penting tertutup dan terbuka ini dibicarakan secara terbuka juga? Persoalannya kalau ke sistem tertutup itu kekuatan
partai politik yang menentukan, atau dengan kata lain di dalam sistem tertutup Ya. nomor urut itu tidak lagi penting karena semuanya ditentukan oleh pimpinan partai politik, atau masyarakat itu membeli kucing dalam karung, tidak tahu lagi siapa yang dipilihnya, siapa yang dipilih ataupun dipilih. Siapa yang duduk di Senayan itu kan tidak ketahuan di situ. Dan pada yang paling buruknya adalah banyak sekali nanti calon-calon yang vote getter hanya untuk meraih suara. Ya. Tapi tidak untuk dipilih. Tidak untuk diajukan ke Senayan gitu. Oh, ini aneh juga ya. Kenapa kemudian setelah sekian lama kita sudah berpikiran maju, mulai ada yang mundur lagi begitu ya Bang ya? Ya justru di situ ada ya. Jangan-jangan setelah ini berhasil juga menggugat semua kesepakatan-kesepakatan politik yang sudah ada, misalnya menginginkan agar presiden itu 3 periode, 1 periode 10 tahun. Kalau 3 periode itu kan berarti 30 tahun, sama seperti masa Orde Baru gitu kan. Nah pikiran-pikiran seperti ini yang mesti dicegah gitu. Baik, kita akan bahas itu Bang Gaudens dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 16 Januari 2023, menutup jalan sistem tertutup. Menutup jalan sistem tertutup. Memuliakan daulat rakyat adalah masterpiece reformasi. Tapi kini, rakyat agung itu mulai diganggu-ganggu dengan wacana dan upaya untuk kembali ke masa lalu, masa kegelapan demokrasi. Rakyat berdaulat jika mereka betul-betul berkuasa atas diri sendiri di negeri sendiri. Rakyat berkuasa jika mereka memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pemimpin yang dikehendaki dan menjadi pemain utama dalam kompetisi demokrasi. Itulah yang terjadi dalam 3 pemilihan umum terakhir. Dengan proporsional terbuka, dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk memilih langsung wakil-wakilnya di legislatif. Kedaulatan itu ada. Itulah langkah maju demokrasi kita. Akan tetapi, ternyata tak semua anak bangsa suka kemajuan. Ada juga yang menginginkan kemunduran dalam demokrasi. Dengan dalih adanya sejumlah kekurangan di proporsional terbuka, mereka bernafsu mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup memaksa rakyat hanya mencoblos lambang partai, dan partailah yang menentukan wakil mereka di parlemen. Artinya, kedaulatan tak sepenuhnya di tangan rakyat. Sistem proporsional terbuka memang tak sempurna. Ada kelemahan di dalamnya, termasuk memicu politik biaya mahal. Kualitas pemimpin juga menjadi persoalan, karena mereka yang terpilih boleh jadi hanya karena menang popularitas dan banyak uang. Akan tetapi, haruskah kita kembali ke sistem tertutup? Seperti di pemilu 1955 atau di zaman Orde Baru? Harus tegas kita katakan, tidak. Proporsional terbuka tetaplah sistem yang paling tepat. Kalau ada kelemahan, tugas kita semua, terutama partai politik, untuk memperbaikinya. Lagi pula, sistem tertutup juga banyak kekurangan, dan yang paling parah, ia menutup hak rakyat untuk berdaulat seutuhnya. Proporsional terbuka juga legal dan konstitusional. Ia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Desember 2018 pun menguatkan bahwa sistem pemilu yang digunakan adalah suara terbanyak alias sistem terbuka. Karena itu, apa urusannya tiba-tiba ada usaha untuk mengubahnya? Kita menghormati para pihak yang mengajukan uji materi ke MK agar sistem pemilu diubah. Tetapi kita juga boleh mempersoalkan apa sebenarnya motif Anda. Murni demi perbaikan pemilukah niat Anda? Kita menghargai sikap PDIP sebagai satu-satunya partai di parlemen yang menginginkan sistem proporsional tertutup. Tetapi kita juga berhak mempertanyakan apa sesungguhnya tujuan Anda. Kepada MK yang menyidangkan uji materi tersebut besok,
Kita berharap teguh berperan sebagai penjaga konstitusi. Kalau sebelumnya melegalkan proporsional terbuka, patutkah jika putusan nanti bertolak belakang karena ada partai besar yang menghendaki? MK perlu mengingat bahwa jika mengabulkan sistem tertutup, maka putusan judicial review itu dapat direview kembali lewat legislative review. DPR bisa menggunakan haknya sebagai pembuat undang-undang dan karena 8 partai setia pada sistem terbuka, PDIP dapat ditumbangkan. Hal itu jelas akan menampar muka MK. Hakim MK 9 orang yang terdiri dari 3 jatah DPR, 3 jatah MA, dan 3 jatah presiden. Disinilah pula keberpihakan Presiden Jokowi untuk mempertahankan sistem terbuka pilihan rakyat ditunggu rakyat. Kita tidak ingin rakyat bak membeli kucing dalam karung untuk memilih wakil-wakilnya karena pada akhirnya bergantung pada elit-elit partai. Pada konteks itu, jalan untuk kembali ke proporsional tertutup sesungguhnya sudah tertutup. Jika ia dipaksakan, kenapa kuasa rakyat yang lain tidak sekalian dibunuh? Sekalian saja hak rakyat memilih presiden secara langsung diamputasi dan dikembalikan lagi ke MPR. Kalau perlu, bikin masa jabatan presiden 3 periode. 1 periode tak cukup 5 tahun, tapi 10 tahun. Dengan begitu, dia bisa berkuasa 30 tahun seperti era Pak Harto dulu. Era di mana daulat rakyat sekarat. Mengerikan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita mau bertanya dulu Bang Gaudens kepada pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Zainal Arifin Mohtar. Mas Zainal, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ayo, selamat pagi Mas Gaudens. Ya, selamat pagi. Mas Zainal, kalau kita lihat sekarang kan dalam ini ya proses ada yang menggugat bahwa sistem proporsional terbuka itu digugat dan minta menjadi sistem tertutup. Berdasarkan hukum tata negara, kalau kemudian seandainya Mahkamah Konstitusi menerima dan akhirnya mengharuskan kembali ke sistem tertutup, apakah ini artinya mengikat, karena ini kan Mahkamah Konstitusi ya, setara dengan konstitusi tentunya, atau masih bisa direview lagi oleh para pembuat undang-undang, pemerintah atau DPR? Bagaimana, Mas? Sebenarnya kan kalau kita bilang Mahkamah Konstitusi, dasarnya mereka kan sebenarnya adalah negatif legislator. Negatif legislator itu maknanya adalah dia sifatnya adalah menghilangkan aturan. Menghilangkan aturan? Iya, jadi negatif. Jadi sifatnya itu negatif. Misalnya ada peraturan mengatakan A, B, C, maka dia bisa mengubahnya menjadi A, B saja, C-nya dihilangkan. Oh, oke. Nah, apakah dia bisa bersifat menambah? Misalnya orang A, B, C, orang mengujinya mengatakan C-nya hilang, dia lalu mengatakan oleh C-nya hilang, tapi menjadi A, B, D. Dia menambah D. Itu ada perdebatan. Karena itu adalah sifatnya positif legislator. Oke. Karena menambah kan. Biasanya positif legislator itu adalah milik legislator atau legislasi, milik proses yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Nah, jadi kalau kita lihat sifatnya, bisakah misalnya dia menghilangkan bunyi proporsional terbuka, lalu dia mengatakan wajib proporsional tertutup, itu biasanya perdebatan tuh. Bisa nggak menjadi model seperti itu putusan MK, karena MK-nya menghilangkan bunyi pasalnya, lalu kemudian dia tidak boleh mengisinya dengan belum tentu bisa mengisinya dengan apa yang dia pikirkan. Ada perdebatan soal negatif positif. Oke.
Jadi silakan Mas. Kalau kita ingat putusan MK yang tahun 2009 dulu, itu kan sebenarnya tidak juga membatalkan, bukan sebenarnya mengatakan dari proporsional tertutup wajib menjadi proporsional terbuka, enggak juga dulu. Itu pasal lain sebenarnya yang dibatalkan oleh MK soal perhitungan tahap. Bisa dicek ya, itu perhitungan tahap sebenarnya, lalu kemudian ditafsirkan menjadi terbuka. Baik. Nah akhirnya kemudian sekarang menjadi terbuka. Nanti perdebatannya nanti bisa panjang. Nah tapi yang ketiga yang paling penting, saya mau bilang begini, tugas Mahkamah Konstitusi itu harusnya mempertahankan konstitusionalitas. Dan konstitusionalitas itu diusung atau diukur bukan berdasarkan sistemnya saja, tetapi harus dilihat berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh negara. Jadi misalnya begini, kalau kita berdebat soal proporsional tertutup, proporsional terbuka, dua-duanya tentu ada plus minusnya. Jadi kita nggak bisa hanya memandang dari sekedar dari sistem saja. Kalau dari sistem saja ya dua-dua pasti ada plus minusnya. Ada plusnya, ada minusnya, begitu. Tetapi harusnya Mahkamah Konstitusi melihat dari kebutuhan negeri ini apa. Saya kira kalau kita bicara kebutuhan negeri ini apa, di tengah partai yang tertutup, partai yang masih sangat oligarki, partai yang sangat mudah sangat mudah jualan nomor urut, partai yang tidak terlalu terbuka kepada publik. Saya kira kebutuhan proporsional terbuka menjadi tinggi sekali. Dan itu yang harusnya dipandang sebagai sebuah konstitusionalitas. Mas Zainal, kalau ternyata nanti MK memutus menerima gugatan itu dan akhirnya sistem pemilu jadi sistem proporsional tertutup lagi, artinya apa ini, Mas? Saya kira MK akhirnya tidak menjadi wise ya, satu tidak menjadi wise karena bisa jadi hanya melihat pada sistemnya saja. Padahal sistem itu soalan ya plus minusnya pasti ada, tidak mungkin tidak. Proporsional tertutup ada plusnya, ada minusnya, begitu juga yang sebaliknya. Nah yang kedua saya kira ketika dia mendorong menjadi proporsional tertutup, kelihatan pada pro pada kepentingan partainya sebenarnya kan, kepentingan partai tertentu. Karena kalau kita lihat petanya kan sebenarnya banyak partai-partai yang juga menolak sebenarnya proporsional. Mayoritas malah. Mayoritas 8 partai lebih kan sebenarnya menolak yang namanya tertutup. Nah yang ketiga yang paling penting saya kira kalau kita bicara soal proses demokrasi, maka kembalinya ke rakyat kan. Ukurannya itu harusnya kembalinya ke rakyat. Apa yang paling menguntungkan bagi rakyat, apa yang paling memudahkan rakyat, apa yang paling membuat rakyat itu bisa menentukan masa depan negara gitu. Dan saya kira di proporsional terbuka sangat dekat dengan ciri itu. Baik. Gitu. Oke, kita nanti ikuti perkembangannya seperti apa. Kita harapkan supaya kita tidak mundur ya dalam jalan demokrasi ini. Tapi untuk saat ini terima kasih Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mohtar sudah mencerahkan kami. Terima kasih Mas Uceng, selamat pagi. Pertanyaannya itu Bang Gaudens, kan sistem proporsional terbuka yang sekarang kita pakai dan tertutup, yang tadi dikatakan Mas Zainal itu juga ada plus minusnya. Nah kalau melihat sistem proporsional terbuka itu kan argumentasi yang mendukung yang tertutup ini mengatakan bahwa ini melanggengkan politik uang. Karena kemudian akhirnya siapa yang populer itu yang punya banyak uang, yang bisa dalam tanda petik membayar para pemilihnya. Argumentasi seperti ini kan mungkin akan dimasukkan juga di dalam sidang di MK. Bagaimana Bang? Tapi argumentasi paling dasar itu adalah landasan filosofis. Siapa sih penguasa tertinggi di Republik ini? Rakyat. Rakyat. Kalau begitu, kalau jawabannya rakyat, di mana rakyat harus menentukan untuk siapa yang mesti menjadi anggota legislatif. Adanya adalah pada saat pemilu. Nah, di mana hak rakyat untuk menentukan si A atau si B yang harus masuk ke anggota legislatif. Kalau sistem tertutup pula lah
kedaulatan rakyat itu. Kedaulatan rakyat itu ada hanya pada sistem terbuka. Karena dia memilih orang, bukan memilih tanda gambar itu. Pertanyaannya Bang, ada yang berargumen lagi begini Bang, sebenarnya sistem proporsional tertutup itu adalah pelaksanaan dari sila keempat Pancasila, katanya begitu Bang. Tapi tahan dulu, kita harus jeda dahulu dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, sistem proporsional terbuka di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Gugatan agar pemilu kembali menggunakan sistem proporsional tertutup itu dinilai tidak akan diterima Majelis Hakim MK. Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi atau BRIN, Siti Zuhro menilai judicial review sistem proporsional terbuka tampaknya sulit berhasil. Ada beberapa alasan gugatan sistem proporsional tidak akan berhasil, di antaranya mendapat dukungan dari publik dan politik. Menurut Siti, publik melalui akademisi menolak sistem proporsional tertutup. Tidak hanya itu, partai politik juga menolak penerapan sistem proporsional tertutup. Saat ini, 8 dari 9 partai di DPR sudah menyatakan sikap tetap menggunakan sistem proporsional terbuka pada penyelenggaraan pemilu. Hanya PDI Perjuangan yang mendukung sistem proporsional tertutup diterapkan. Pemirsa, Kementerian Agama wilayah Sulawesi menggelar deklarasi damai lintas agama. Deklarasi itu menyepakati penolakan penggunaan politik identitas di pemilu 2024 yang dinilai dapat memecah belah bangsa. Lewat deklarasi damai oleh tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melahirkan 4 poin, diantaranya memperkuat komitmen kebangsaan dan gerakan moderasi beragama bagi seluruh umat beragama. Deklarasi itu juga memuat poin mengenai penolakan ujaran kebencian dalam bentuk apapun dan larangan penggunaan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Selain dihadiri tokoh lintas agama, deklarasi damai tokoh lintas agama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini juga dihadiri kalangan muda-mudi dari berbagai latar belakang. Sebagai tempat kampanye atau aktivitas politik praktis, sebagaimana larangan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Sekian dan terima kasih. Ya, dilanjutkan dengan Demikian headline news untuk saat ini. Anda juga dapat menyaksikan headline news di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sekarang waktunya Bang Goden, sebelum kita lanjutkan berdiskusi, kita mau mendengarkan dulu suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah, ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Bang Bo. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, bagaimana tentang sistem proporsional tertutup ini menurut Anda? Oke, gini, saya akan menyampaikan 3 hal, tapi singkat-singkat sekali. Ya. Pertama, yang perlu dipahami, umpama kembali ke sistem proporsional tertutup,
bukan berarti demokrasi mundur. Ini perlu dipahami. Karena kita tengok ke belakang. Dulu voli dan bulu tangkis sistemnya harus mati dulu baru pindah bola. Diganti sistem rally point. Ini menyingkat waktu dan ternyata bagus. Kalau sistem dulu kan bisa 5 jam baru game. Nah itu ingat. Sistem bulu tangkis dan voli kan rally point sekarang. Sama itu. Yang kedua. Sistem proporsional terbuka itu akan menguras tenaga. Nah, kemarin pengalaman banyak tenaga di TPS pada meninggal, pada meninggal ya. Pelaksanaan pencoblosan ya. Iya, karena gambar yang dicoblos itu bingung masyarakat tuh. Sekarang kalau nanti sistem proporsional tertutup, itu kan 15 partai. Lah masalah caleg nanti siapa-siapa kan urusannya partai masing-masing, tergantung nomor ranking urutnya. Yang terakhir. Ya, silakan Pak. Ya. Silakan. Gimana? Bapak dulu silakan. Yang terakhir, itu mohon maaf, kalau 8 partai sudah menolak proporsional terbuka. Satu partai malah ditambah satu partai lagi Pak Yusril Iza Mahendra mendukung proporsional tertutup. Nah, 2 lawan 8. Kita ingat di Kurusetra perang Baratayuda penjabat itu 5 Kurawa 100, yang menang yang 5. Oke. Belum tentu yang banyak itu menang nanti. Kalau Baik. MK main rasional. Oke. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Bapak. Selamat pagi Pak. Menarik karena analoginya bulu tangkis Bang Gaudens. Kita mau beralih lagi ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Mataram, Nusa Tenggara Barat ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Bion. Pak, boleh tolong dikecilkan dulu Pak volume televisinya supaya tidak menggulung. Dan boleh langsung to the point ya Pak, pendapat Pak Bion. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Bion. Pak, boleh tolong dikecilkan dulu Pak volume televisinya supaya tidak menggulung. Dan boleh langsung to the point ya Pak, pendapat Pak Bion. Begini Mas Leo. Ya. Kita ini bicara bangsa, Mas Leo. Saya berikan referensi secara politis dan yuridis. Karena saya orang hukum dan pernah jadi anggota DPR. Jadi begini. Yeah. Kita bicara dengan konteks sistem proporsional tertutup. Ketika saya jadi tahun 99, saya jadi anggota DPR termuda waktu itu. Jadi sistem pemilu kita adalah sistem proporsional terdaftar. Tidak terbuka secara utuh. Proporsional terdaftar. Saya ketua partai pada saat itu, calon nomor 1. Nah, persoalannya adalah sekarang ketika PDIP melakukan judicial review terhadap MK secara yuridis sah berdasarkan hukum. Tapi ketika nanti diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, itu kan ada sifatnya terjadi perdebatan antara hakim. Nah, apakah ini disepakati atau tidak? Tentunya nanti MK yang memutuskan. Itu satu. Bicara demokrasi, mana sih yang ideal demokrasi yang kita wujudkan di dunia ini? Presiden dipilih rakyat, tapi dia bukan mandatari terhadap rakyat. Bertanggung jawab presiden kepada siapa sih? Bukan kepada rakyat kok. Harus diingat Mas Leo. Presiden itu bukan bertanggung jawab pada rakyat. Tetap saja mereka bertanggung jawab pada MPR. Ingat ini. Lalu yang kedua, dalam pemilihan anggota DPR, notar dulu Mas Leo, dalam pemilihan anggota DPR, itu kan sistemnya adalah tetap proporsional terdaftar, bukan terbuka utuh. Dalam Pancasila kita, pasal 4, ayat 4, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Nah, Pak Bion, minta maaf Pak, waktu kita sangat terbatas. Jadi poin Bapak apa nih Pak? Nah, jadi poin saya, baik proporsional tertutup maupun terbuka, itu sah-sah saja berdasarkan hukum. Nah, baik proporsional terbuka maupun tertutup, sah-sah saja berdasarkan hukum. Sah-sah saja sesuai hukum ya. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Bion ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja. Iya, terbuka dan tertutup. Dua-duanya itu ada untung ruginya. Dua-duanya itu ada positif negatifnya.
Kita kalau bicara demokrasi, demos itu rakyat, rasio itu adalah kekuasaan. Jadi biarlah kekuasaan itu oleh rakyat, jadi biarlah rakyat yang memilih langsung, bukan partai ya. Masalah MK besok akan memutus. Di MK itu kan ada 3 dari pemerintah, 3 dari DPR, 3 dari MA. Saya yakin bila Jokowi mendukung terbuka, maka semua yang 3 dari pemerintah ditambah dengan MA 1 aja atau dari DPR 1 aja, ini sudah memenangkan bahwa akan menolak judicial review yang dilakukan Yusril Izzah Mahendra. Soal kalau ada calon yang kurang berkualitas, jangan disalahkan rakyat yang memilih. Yang menempatkan mereka menjadi calon untuk dipilih itu kan partai. Jangan Partai tempatkan politik. di situ selebriti yang tidak berkualitas supaya tidak dipilih. Jadi kalau alasan itu kurang tepat. Yang kedua soal money politik, di dua-duanya itu ada money politik. Kalau di tertutup itu money politiknya ke partai. Nanti ada orang beli suara, beli nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu bayar supaya bisa duduk di nomor 1. Kemudian kalau di tertutup itu nanti kandidat-kandidatnya itu orang-orang dekat, orang-orang penjilat, ketua partai. Jadi sama aja. Jadi yang penting terbuka atau tertutup, dikaji ulang aja yang terbuka, diminimalkan masalah money politiknya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda yang singkat padat juga. Selamat pagi Pak. Menarik Bang Gaudens tadi, saya agak bingung juga nih. Sebenarnya ketika presiden itu terpilih, dia bertanggung jawab kepada rakyat kan? Atau kepada partai politik yang mengusung atau kepada MPR? Tadi Pak Bion mengatakan begitu. Bagaimana Bang? Ya secara konstitusi sih dia bertanggung jawab kepada rakyat ya. Tidak kepada MPR. Karena MPR tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi. Dulu kan tertinggi ya. Karena itu dia dipilih dan bertanggung jawab kepada MPR. Ketika sekarang dia bertanggung jawab kepada rakyat. Gitu. Oh, ini sistem sudah berubah ya? Iya, sistem sudah berubah. Baik. Kalau melihat pertanyaannya tadi itu kan apakah dengan sistem terbuka atau tertutup banyak orang yang meninggal, petugas-petugas itu meninggal? Sesungguhnya bukan di situ letak soalnya. Letak soalnya kalau kita melihat pemilu 2019 itu persoalannya ialah ada 5 kotak suara yang harus dihitung sekaligus, sehingga waktunya sangat lama sekali. Jadi ketika dibacakan surat suara itu kan tidak membaca nama orang, tapi yang dibaca itu nama partai. Gitu. Baru kemudian direkod lagi siapa dari partai itu yang dapat suara terbanyak. Jadi kalaupun misalnya seandainya nanti menjadi sistem proporsional tertutup, beban kerjanya sama saja begitu sama ya? Saja. Oh, sepanjang sistem tidak digabung, atau kalau digabung pemilu legislatif dan pemilu presiden ya sama saja. Nasibnya seperti 2019. Resiko itu akan dihadapi juga. Tetapi kalau bicara soal nilai positif dan negatif ya Bang Gaudens ya. Ini kan tadi Pak Ondo pun mengatakan ya sama-sama ada, tapi kan logikanya kan begini, kita pakai yang paling sedikit mudaratnya kan, efek negatif dari sistem ini. Itu bagaimana Bang? Ya kalau mudarat itu kan kita berbicara soal keyakinan agama ya, itu persoalan apa. Tetapi yang saya mau katakan, kalau kita sedikit membaca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 dan nomor 24 tahun 2008, tegas sekali dikatakan di sana bahwa kedaulatan rakyat itu adanya pada sistem terbuka. Bukan pada sistem tertutup. Itu putusan MK ya? Itu putusan di bagian pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan satu lagi yang dikatakan di pertimbangan itu adalah memilih orang itu dengan suara terbanyak, bukan memilih partai. Kalau orang itu harus dengan suara terbanyak. Dengan demikian disimpulkan bahwa yang sesuai dengan konstitusi itu adalah sistem terbuka, bukan tertutup. Sesuai dengan konstitusi terbuka. Menurut tafsiran Mahkamah Konstitusi. Bang, tapi kalau persidangan di MK ini yang sedang berlangsung, besok mungkin ada putusan, ini kan menjadi terbuka untuk semua kemungkinan. Kalau kemudian MK menolak, artinya kan tetap terbuka, sistem proporsional terbuka. Tapi kalau kemudian MK-nya menerima, kan ini artinya berbalik dari terbuka menjadi tertutup. Bagaimana Bang? Ya mungkin yang perlu diluruskan yang pertama, bahwa yang mengajukan gugatan pertama ke Mahkamah Konstitusi itu bukan partai politik ya, tetapi atas nama pribadi. Ada 6 orang ya, warga negara. Walaupun 2 di antara mereka itu adalah anggota partai politik. Kemudian yang semakin menarik, karena saat ini beberapa partai politik mengajukan gugatan intervensi atau kader partai politik
mengajukan gugatan intervensi. Apa artinya itu, Bang? Yang tetap yang ingin menjadi pihak yang terlibat di dalam perkara ini. Tetapi mereka mengusung proporsional terbuka, bukan tertutup. Oh. Itu gugatan intervensinya. Artinya apa itu, Bang? Ketika dia melakukan gugatan intervensi, artinya mereka menjadi bagian yang ikut berperkara nanti. Itu artinya semakin panjang perkara ini. Oh, makin panjang perkara. Ya. Kalau kemudian diputus, Bang? Tadi yang saya katakan. Ya, kalau tertutup. Terbuka atau tertutup, kembali lagi apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu serta-merta bisa dijalankan atau tidak, sementara proses ini kan sudah berjalan. Proses pemilu maksudnya? Ya, kan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan tidak berlaku surut. Oke. Berlaku pada saat diputuskan. Yeah. Sementara proses pemilu itu sudah berjalan. Oke. Itu berarti untuk pemilu yang akan datang. Kalau dia untuk pemilu 5 tahun yang akan datang, pertanyaannya apakah pembuat undang-undang tidak akan mengubah atau apakah pembuat undang-undang menjalankan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Yeah. Banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi itu yang tidak lagi menjadi tidak lagi diakomodasi oleh pembuat undang-undang. Katakanlah, ambil contoh ya, contoh itu misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan konstitusional bersyarat selama 2 tahun, tetapi pemerintah mengambil kebijakan mengeluarkan Perpu. Itu kan berarti dia tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi apakah kemudian kalau misalnya diputuskan oleh MK untuk diterima bahwa menjadi sistem tertutup, itu tidak serta-merta harus dijalankan oleh KPU begitu, Bang? Tergantung putusannya, seperti apa putusannya. Kalau kita lihat misalnya ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan boleh menggunakan KTP untuk pendaftaran ikut pemilu. Pada saat itu untuk mencoblos kan, boleh menggunakan KTP. Itu serta-merta dijalankan. Tetapi ada putusan-putusan lain yang tidak bisa serta-merta dijalankan. Tetapi yang paling penting di dalam sistem terbuka tertutup ini, menurut saya memperkirakan Mahkamah Konstitusi akan mematuhi putusannya sendiri, karena dia akan mengatakan bahwa soal terbuka atau tertutup itu adalah kebijakan pembuat undang-undang. Tidak ranah Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah beberapa teman bertanya ke saya, kenapa ya kok ada orang-orang yang berpikir untuk kembali ke sistem proporsional tertutup? Apakah memang merasakan bahwa akibat dari sistem proporsional terbuka itu merugikan mereka? Atau mereka ingin mendapatkan lebih dari sistem proporsional tertutup? Kita bahas di bagian berikut. Bang Gorden, sampai saya tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gorden, apa sih substansi dari kenapa kemudian orang mau kembali lagi ke sistem tertutup ini, Bang? Ya, kalau kembali ke sistem tertutup, memang ada kenikmatan ya. Kenikmatan yang bisa dinikmati oleh elit partai politik. Setidaknya untuk bisa menjadi calon itu kan tidak dibutuhkan apakah orang itu populer atau tidak, tetapi yang paling penting itu dia dekat atau tidak dengan partai politik. Karena partai yang menentukan nantinya? Karena elit yang menentukan, elit partai. Itu yang pertama. Kalau kita ikuti sejarah pada zaman Orde Baru, banyak sekali orang yang menjadi calon anggota legislatif itu membayar kepada pimpinan partai. Membayar betulan? Ya. Uang ya? Ya uang. Itu pada zaman Orde Baru ya. Saya tidak tahu sekarang gitu. Nah, keenakan lainnya itu atau kenikmatan lainnya itu partai politik bisa menentukan segala-galanya atas nasib anggota legislatif terpilih. Atau dengan kata lain, tidak ada lagi orang yang akan bersuara lain dari suara partai. Bisa diganti di tengah jalan. Atau dengan kata lain, anggota DPR yang dihasilkan oleh sistem tertutup itu adalah Dewan Perwakilan Partai, bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena partai yang akan sangat menentukan. Dalam konteks itulah dulu ada lembaga rekol gitu. Karena kekuatan partai itu sangat besar sekali. Begitu berbeda dari partai, ya pasti dicabut. Ditarik. Gitu. Tetapi pada sisi lain, sistem terbuka memang membuat
suasana yang tidak harmonis di dalam partai politik karena ada persaingan yang sangat ketat untuk menjadi untuk meraih suara terbanyak itu pasti terjadi persaingan yang sangat ketat. Kalau kita lihat pengalaman dari 2009 sampai pemilu 2019, banyak sekali gugatan itu, berkelahinya itu di dalam internal partai yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sesama kader begitu ya? Oke. Walaupun menurut undang-undang itu kan diselesaikan di tingkat Mahkamah Partai gitu. Tidak ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau kita lihat, sistem terbuka itu membuat semua orang harus bekerja gitu. Dan pada akhirnya anggota yang dihasilkan itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan perwakilan partai. Kalau begitu kita sebagai rakyat, sebagai calon pemilih, dan mungkin sebagian dari pemirsa juga akan dipilih, itu akan lebih berdaulat menggunakan proporsional terbuka dong ya? Ya, kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang berdaulat itu rakyat, karena itu harus proporsional terbuka. Nah, yang menjadi persoalan, ada persoalan yang lebih serius lagi. Kalau proporsional terbuka ini bisa digugat, bisa saja tadi kembali ke sila keempat itu, bukan lagi dipilih rakyat presidennya, tetapi lewat musyawarah mufakat. Seperti zaman Orde Baru dulu. Orde Baru dulu. Oke. Nah, hal-hal seperti ini kan yang harus dicegah. Jangan-jangan bukan 2 periode presiden itu. Dikatakan 3 periode, tetapi 1 periode 10 tahun menjadi 30 tahun presiden itu. Atau dibuat 2 periode tetap, tapi 1 periode 15 tahun kan bisa juga Bang? Jangan-jangan 30 tahun 1 periode. Atau ini hal-hal seperti ini membuat imajinasi liar dan pertanyaannya mengapa ingin kembali ke praktek lama yang oleh mahasiswa dulu itu diprotes keras. Ini kan pertanyaan yang menggelitik ya, itu berarti ada upaya untuk mengembalikan lagi hal-hal yang sudah disepakati bersama di dalam konsensus nasional. Dan kalau kita semua masyarakat tidak memperhatikan, tidak bersuara, ya bisa jadi kejadian itu ya, mundur kembali ke belakang ya Bang? Ya harus speak up, rakyat itu harus speak up, harus berani menolak. Sebab kalau tidak, kalau sekali ini dilepas, di-loss gitu, bukan tidak mungkin hal-hal yang mendasar di dalam penyelenggaraan kita kehidupan berbangsa dan bernegara digugat semua nantinya. Ini yang tidak boleh terjadi, dan kita harus katakan proporsional tertutup itu hanya menguntungkan elit partai politik. Sepanjang elit partai politik itu tidak pernah menghargai kedaulatan rakyat, sepanjang itu pula mereka akan ngotot untuk kembali kepada sistem tertutup. Karena memang enak sistem tertutup itu. Pertanyaan terakhir Bang, kalau kemudian ternyata MK menerima gugatan, kembali lagi ke sistem tertutup, artinya apa? Ya mestinya sih MK tidak mengkhianati putusan nomor 22 dan 24 tahun 2008 ya. Yang dikeluarkannya sendiri? Yang dikeluarkan oleh sendiri ya. Kalau itu dipatuhi tentu ditolak. Kemungkinan kedua MK akan mengatakan bahwa soal sistem itu menjadi putusan dari pembuat undang-undang, bukan ranah Mahkamah Konstitusi. Jadi saya lihat Mahkamah Konstitusi sekarang itu sudah tahu diri sih. Sudah tahu diri? Sudah tahu diri ya. Dan kira-kira akan memberikan putusan yang memberikan kedaulatan rakyat? Ya MK harus mematuhi apa yang sudah diputuskan. Yang kedua harus bisa menggali apa yang menjadi keinginan rakyat gitu. Baik, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Semoga kita bisa tetap berakal sehat dalam melaksanakan demokrasi kita. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi perlu mengingat bahwa jika mengabulkan sistem tertutup, maka putusan judicial review itu dapat direview kembali lewat legislative review. Keberpihakan Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan sistem terbuka pilihan rakyat ditunggu rakyat. Kita tidak ingin rakyat seperti membeli kucing dalam karung pada saat memilih wakil-wakilnya, karena pada akhirnya hanya bergantung pada elit partai. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.